Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekalian, kita kembali memuji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita beragam nikmatnya sehingga kita bisa sama-sama kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita di pendidikan agama Islam. Olehnya itu, kita berdoa semoga anak sekalian kita semua selalu diberikan lindungan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini yang cerah ini dengan sama-sama baca doa ya. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Nah, pada pelajaran kita hari ini kita akan mengulas pembelajaran di pelajaran kedua. Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan sedikit pelajaran pekan lalu. Kita sudah menyelesaikan penilaian harian kedua. Dan alhamdulillah nilainya semua memuaskan ya, bagus sekali nilainya nak ya. Tinggal ditingkatkan lagi yang belum sampai kepada pengetahuan atau masih ada salahnya, maka kita lebih mempelajari lagi khususnya di Quran surah Al-Kafirun, indahnya saling menghormati, indahnya saling menghargai di antara sesama. Nah, pelajaran kedua ini ada yang tahu apa judul materi kita? Apa judul pelajaran di pelajaran kedua? Atau ini dia ya. Masuk pada pelajaran kita yang kedua, yakni ada yang tahu? Ini dia. Ketika bumi berhenti berputar. Nah, tentunya anak sekalian bertanya-tanya. Sekalian bertanya, bagaimana Ustaz kalau bumi berhenti berputar? Apakah dia akan terbang atau dia akan lari kemana? Tidak terkendali. Nah, tentunya ya yang kita pikirkan itu jauh daripada itu. Yakni ketika semua benda-benda di ruang angkasa, ya termasuk bumi masuk dalam benda ruang angkasa, ketika hilang gravitasi, hilang daripada rotasi peredaran yang telah ditetapkan oleh Allah, maka semua benda-benda yang ada di langit di ruang angkasa akan saling berbenturan. Maka yang terjadi adalah kehancuran yang luar biasa di alam semesta. Maka masuk pada ranah hari kiamat atau hari akhir. Bagus sekali. Nah, ketika bumi berhenti berputar, beberapa gambar yang akan kita amati diantaranya ini ya, sudah kita jelaskan tadi. Ketika ini ya, benda-benda ruang angkasa ini ketika rotasinya terputus, maka dia akan saling bertabrakan. Bayangkan kalau bumi yang kecil ini bumi yang kecil masuk kepada matahari atau dihimpit di sini, maka sungguh luar biasa, tidak bisa mungkin lari kemana, sudah mati semua ya. Semoga kita tidak mendapatkan hal demikian dan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, untuk pembahasan kita ini masuk ya, untuk pembahasan kita di sini masuk pada makna hari akhir. Ada 4. A, makna hari akhir. B, macam-macam hari akhir. C, tanda hari akhir. Dan yang terakhir D, hikmah mempelajari akhir. Tentu tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak sekalian bisa memahami apa arti hari kiamat, kemudian apa macam-macamnya, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempelajari akhir-akhir. Kita lanjut. Amati gambar yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah 4 gambar. Yang mana yang gambar yang pertama? Yang ini. Ya, kita amati yang ini merupakan kebakaran hutan. Ada tanah atau jalan yang sudah hancur. Ini gambar di Palu kayaknya ini ya. Ada juga gunung meletus. Wah, masyarakat yang ada di sini tentunya harus segera mengungsi karena kena nanti asapnya. Kemudian ini gambar tsunami yang besar sekali, sehingga keempat kejadian ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ya, yang akan kita pelajari ke depan. Ini merupakan gambaran awal sebagaimana gambaran hari akhir atau hari kiamat, sama saja ya. Gambarannya ini adalah tanda-tandanya ya. Baik. Nah, kita masuk kepada pengertian hari kiamat. Jadi, yang pertama silakan ditulis ya, siapkan pelajaran kita hari ini. Tulis tadi yang pertama judulnya, ada 4 tadi yang pertama ya. Kemudian A, makna hari akhir. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Berarti semua makhluk yang ada di bumi dan semua yang ada di dalamnya akan hancur. Alam semesta juga yang ada di dunia ini akan mengalami kehancuran. Kemudian
peristiwa ini ditandai dengan ditiupkannya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, kemudian anak sekalian, sebagai seorang muslim tentunya kita harus meyakini bahwa peristiwa ini benar-benar akan terjadi sebagai wujud keimanan kita kepada Allah. Maka percaya terhadap hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Ini yang bisa kita amati, nah ya. Silakan diambil buku paketnya, kemudian dilihat pada halaman sekian yang akan kita bahas tentang hari akhir. Nah, kemudian kita lanjut pada bagaimana sih gambaran atau peristiwa di hari akhir itu? Apa saja yang terjadi? Nah, ini dia. Ya, ada ledakan dahsyat, ya. Ini ketika batu-batu di ruang angkasa berjatuhan ke bumi, yang akan menghantam bumi, maka yang terjadi sungguh luar biasa kehancurannya, ya. Kemudian kita semua tentunya akan meninggal dunia atau wafat, maka kita berada di alam barzah. Setelah di alam barzah ini kita menuju alam, nah ini dia, alam di padang mahsyar, di mana semua manusia dikumpulkan dan akan digiring kepada mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi anak sekalian, siapa yang amalannya banyak dan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, ya intinya bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan kebanyakan adalah ibadah untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan digiring kepada surga Allah. Adapun sebaliknya, jika dia gemar berbuat maksiat, maka ya tempatnya adalah di neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah dengan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di sini akan kita lihat gambaran peristiwa hari akhir yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Bisa kita lihat bersama, ya. Suatu hari yang pasti terjadi. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tentang adanya hari akhir ini. Salah satu cara untuk menambah keyakinan kita terhadap hari akhir adalah dengan mempelajari sesuatu yang berkenaan dengan ini adalah hari banjir. akhir. Salah satu yang wajib kita ketahui adalah tanda-tanda hari kiamat. Ya, ada hantaman baik itu tanda terjadi kiamat tsunami, kecil ya, ada maupun tsunami yang tanda kiamat besar yang akan menenggelamkan wilayah yang ada di Berikut sekitar. Ini adalah gambaran terjadinya hari kiamat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, matahari digulung. Penjelasan ini terdapat pada surat At-Takwir ayat pertama, yang artinya apabila matahari digulung. Menurut Imam Al-Alusi, kata guliran berasal dari kata kara, yang berarti melipat kain menjadi surban di kepala bangsa Arab. Memakai surban adalah tradisi yang berlangsung lama. Dari situlah Allah ingin menjelaskan betapa mudahnya menggulung matahari, sebagaimana orang Arab menggulung surbannya. Allah tidak menjelaskan dengan detail apa yang akan terjadi dengan matahari, namun kita paham bahwa matahari adalah sesuatu yang paling vital di alam semesta. Jika saja pergerakan matahari berbeda sedikit daripada biasanya, boleh jadi matahari tidak lagi memberikan kehangatan, dan semua makhluk di bumi pasti kedinginan. Atau sebaliknya, matahari bisa memancarkan panas yang terik, sehingga bumi menjadi sangat panas. Pada intinya, matahari adalah sumber daya bagi kehidupan kita. Jika saja matahari bergerak keluar dari siklus, maka sudah pasti ada sesuatu yang tidak kita harapkan akan terjadi. Di ayat ini Allah menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti matahari seperti digulung. Dari kalimatnya saja kita sudah paham bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Peristiwa di hari kiamat ini yang banyak menelan korban jiwa tentunya. Yang kedua, kita mesti terbelah dan bintang-bintang berjatuhan. Penggambaran ini terdapat di ayat 2 dalam surat At-Takwir. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Nah, ini ada peristiwa yang sangat besar yang terjadi di ruang angkasa. Pada hari ketika batu angkasa atau bintang itu jatuh kepada bumi, akan menghantam bumi, maka akan terjadi gelombang yang sangat besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Saleh dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada hari itu kiamat tidak tersisa satu bintang di langit
seluruhnya berjatuhan di atas bumi.